Ya, untuk membahas temuan status hak guna bangunan atau HGB di atas laut punya siapa, kita telah terhubung dengan Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN, Harrison Mokodompis. Selamat sore, Pak Harrison. Selamat sore, Mas. Terima kasih sudah hadir di Sindo Sore. Dan juga Koordinator Nasional FIAN Indonesia, Martin Hadiwinata. Selamat sore, Pak Martin. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Harrison dulu. Pak Harrison, ini sudah viral di media sosial. Kemudian tertulis di situ bahwa itu ada hak guna bangunannya. Jadi ini milik siapa jadinya? Ya, tadi Pak Menteri, Pak Nusron Wahid telah bertemu juga dengan teman-teman media, antara lain memberikan semacam penjelasan lah dari apa yang hari-hari terakhir ini kita dengarkan dan kita saksikan. Jadi memang di atas dari data yang ada, yaitu data yang seperti tadi disebutkan oleh teman-teman Sindo Sore, bahwa dilihat dari aplikasi Bumi, memang ada di situ data menunjukkan bahwa telah ada sekitar 263 bidang yang bersertifikat hak guna bangunan. Jadi dalam data yang ada di BPN memang memiliki data yang berbasis aplikasi seperti itu. Cuma posisi di lautnya itu Pak Menteri telah menugaskan Dirjen SPPR survei pengukuran untuk berkoordinasi dengan BIG untuk memastikan apakah bidang-bidang yang terdaftar itu masuk ke dalam garis batas laut atau di luar garis batas laut. Baik, untuk mengetahui apa Pak? Di luar atau di dalamnya? Ya, kan pertama kita harus koordinasi dulu mengenai garis batas lautnya. Garis batas lautnya di mana? Apakah garis batas laut itu berada di dalam bidang-bidang tanah tadi yang bersertifikat itu ada di dalam garis batas laut, dan apakah itu berada di luar? Maka BPN melalui Ditjen SPPR survei pengukuran telah diperintahkan oleh Pak Menteri untuk melakukan koordinasi dengan BIG. Baik. Untuk melihat peta tersebut. Ya, baik Pak. Itu berarti kita tunggu dari utusan tadi ya yang sudah diperintahkan untuk mendapatkan data tersebut. Tetapi ini ada 263. Ini milik siapa aja ini Pak? Karena dibagi 3 kalau tidak salah tadi Pak Nusron sempat katakan. Ya, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan ada yang perorangan, ada yang perusahaan. Yang perusahaan siapa punya Pak? Tahu. Ya, kalau nama perusahaannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Itu ada PT Intan Agung Makmur, ada PT Cahaya Inti Santosa. Kemudian ada nama perorangan. Tapi kita sendiri belum sampai kepada informasi terkait dengan kepemilikannya, karena itu kan harus dicek ke AHU ya. Oke, apakah memang tidak ada datanya Pak mengenai PT yang kemudian mendaftarkan untuk HGB di situ di ATR BPN? Hari ini kementerian itu belum buka warkahnya. Kita tuh lagi dalam diskusi, tahapannya begini. Kita harus cek dulu fisik di lapangan ini, sebagaimana informasi di Bumi itu, apakah setelah dikoordinasikan dengan Dirjen SPPR dan dengan BIG, itu ada di dalam garis batas pantai atau garis batas laut atau di luar. Setelah proses itu diketahui, baru kemudian kita seperti keterangan dari Pak Menteri tadi, akan melakukan langkah-langkah meneliti riwayat asal-muasal sertifikat ini, termasuk melihat warkahnya. Jadi itu step berikutnya Mas. Step pertama kita lihat fisiknya dulu. Oke, baik. Jadi sebenarnya mau menunggu bahwa ini melewati batas atau tidak begitu ya, supaya nanti baru bisa ditindak. Tetapi sebenarnya data-data ini kan sudah ada ya. Kalau tidak salah ini ada sejumlah informasi itu dari data yang kami dapatkan. Ada Cahaya Inti Santosa yang dikasih oleh Pak Nusron. Kemudian ada PT Intan Agung Makmur juga ya. Yang lokasinya juga tampaknya masih ada di kawasan inspeksi PIK 2 nomor 5. Artinya masih satu gedung dengan PIK 2. Apakah itu memang masih ada kaitannya dengan wilayah PIK 2? Ada afiliasinya tanah itu? Sampai dengan saat ini kita belum melakukan penelitian ke situ. Baik, belum ada informasinya sama sekali. Saya ke Pak Martin, apa tanggapan Anda Pak? Oke, baik. Pertama, terima kasih teman-teman Sindono sudah mengundang saya. Sebenarnya isu ini sudah lama kami ikuti ya. Saya bahkan pernah mengirimi surat kepada Presiden waktu itu masih Bapak Jokowi sejak Juni 2022 untuk keberatan terhadap adanya hak atas tanah di perairan di atas wilayah perairan. Dan ini pada prinsipnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap
uji material undang-undang pesisir ya, undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan ini tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu cara untuk memprivatisasi, mengkapling dan merampas sumber daya perairan dari masyarakat, khususnya masyarakat nelayan tradisional, masyarakat nelayan kecil. Nah, membaca dari penjelasan yang ada, menurut kami pemberian HGB ini pada prinsipnya melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin ATR BPN akan berkilah bahwa mereka punya aturan, tetapi secara prinsip ini adalah pelanggaran konstitusi karena prinsipnya perairan ini kan tidak bisa diberikan hak milik ya, atau hak atas tanah, tetapi ketika ingin memanfaatkannya dalam putusan MK tersebut itu pada prinsipnya diperbolehkan dengan bentuknya perizinan seperti itu. Jadi yang terjadi hari ini adalah bisa terjadi di semua wilayah Indonesia, khususnya di wilayah. Tapi ini temuannya ternyata bukan hanya hak guna bangunan, garis pantai, dan pada akhirnya Pak Martin. Bukan hanya hak guna bangunan, tapi juga ada sertifikat hak milik juga di situ, secara pribadi. Iya, maksud saya, ya. Artinya ini juga perorangan juga bisa melakukan pelanggaran ini ya, berarti seperti yang Anda katakan bahwa ini adalah pelanggaran undang-undang begitu. Betul, betul sekali. Karena ini pemerintah membiarkan adanya perampasan laut dari masyarakat nelayan. Karena prinsipnya laut ini kan milik bersama. Milik bersama ini bukan hanya dimiliki perorangan privat, tetapi ini milik negara yang dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Baik, jadi saya ke Pak Martin kalau begitu ya, untuk saya ke Pestana di Pak Martin, saya ke Pak Harrison dulu ya untuk mengkonfirmasi ini tanggapan Anda tadi. Silakan Pak Harrison, mengenai ini melanggar konstitusi, tanggapan Anda? Ya, jadi setiap instansi publik, termasuk Kementerian ATR BPN, tentu saja punya dasar kerja, landasan kerjanya. Aturan-aturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang 5 tahun 60 itu kan banyak. Khusus untuk pendaftaran tanah, itu diatur oleh PP 18 2021. Tetapi yang tadi saya bilang, kita di Kementerian ATR BPN itu Pak Menteri telah clear tadi menyampaikan tegas. Pertama yang akan dilakukan oleh kementerian, ini kan bukti bahwa peta atau aplikasi yang digunakan oleh ATR BPN yaitu Bumi ATR itu kan memang wadah untuk masyarakat melakukan social control. Nah, ada yang seperti ini dapatnya dari mana? Dari aplikasi BPN juga. Nah, ketika ada laporan seperti ini, step yang sudah digariskan oleh Pak Menteri sudah jelas. Pertama, melakukan koordinasi. Kalau di kami itu ada namanya Dirjen SPPR, Survei Pengukuran Pemetaan Pertanahan dan Ruang. Koordinasikan segera. Hari ini sedang berkoordinasi dengan BIG untuk menentukan apakah bidang yang hari ini kita bahas sekarang ini, apakah berada di garis batas laut, di dalam atau di luar. Itu dulu. Kemudian proses pengukurannya seperti apa pada saat itu. Nanti kalau sudah ada datanya, baru step berikutnya memeriksa warka penerbitan dan lain-lain. Apakah ini kemudian sesuai dengan ketentuan atau aturan? Nah, itu adalah hasil dari penelitian itu sendiri. Karena memang aturan memungkinkan apabila terbit sertifikat di luar ketentuan sepanjang dia belum 5 tahun, itu dapat dibatalkan karena administrasi. Baik, silakan Mas Martin. 5 tahun. Ya, untuk Mas Martin boleh menanggapi, silakan. Maaf, oke. Jadi begini, Bapak bisa saja berkilah bahwa ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan ini. Tapi norma konstitusi kita mengatakan seperti itu. Ini ditegaskan di putusan MK. Dan juga secara fisik, ini kan di perairan, bukan di pertanahan yang itu kita jejakkan kaki, seperti itu. Sehingga kalau misalkan memberikan hak atas tanah, nama prinsipnya aja sudah berbeda gitu ya, nama objek materialnya sendiri sudah berbeda gitu. Yang kedua, sepanjang penelitian kami kita melihat bahwa ATR BPN ini tidak pernah melakukan pendekatan yang holistik dengan melihat bagaimana pemanfaatan sumber agraria tersebut, sumber daya agraria, baik itu tanah maupun perairan. Nah, khusus di perairan kami melihat bahwa ini kan wilayah yang dimanfaatkan oleh nelayan ya, baik itu untuk melintas, bahkan termasuk juga informasi yang kita dapatkan juga seperti. Baik, mungkin saya kembali ke Pak Martin, ke Pak Harrison. Terbit HGB ini kan menunjukkan
ATR BPN juga tidak paham mengenai laut Indonesia gitu. Jadi seharusnya ATR Silakan, BPN Pak tidak Harrison. menerbitkan HGB tersebut seperti itu. Saya harus mengulangi, terima kasih Pak Martin, kita memahami. Masih wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menunjukkan wilayahnya ini wilayah perikanan seperti itu. Ya, silakan Pak Harrison. Terima kasih Pak Martin. Silakan, Pak. Prinsipnya kita sama-sama memahami seperti itu. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini bahwa setelah kita melakukan koordinasi dalam rangka pengecekan fisik, kemudian ditemuilah ada data atau ada laporan di lapangan seperti apa, langkah berikutnya memang akan memeriksa mengenai administrasi ini. Kita harus melakukan pemeriksaan karena produk hukum ya harus dicek dengan cara-cara yang berdasarkan hukum, kan gitu. Jadi harus dipastikan dulu apakah ini memang seperti apa riwayat penerbitannya setelah fisik kita koordinasikan dengan BIG sebagai pengampu data yang berkaitan dengan pemetaan. Itu aja. Karena kalau bicara soal data tentu kita harus bicara dengan semua pengampu datanya. Mengingat kalau bicara soal pemberian hak, itu kita tidak bisa meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan informasi spasial lainnya. Tata ruangnya bagaimana, izin lokasinya bagaimana, itu kan harus kita lihat semuanya. Tetapi anyway, kita terima kasih sekali lah, khususnya kepada masyarakat, media, teman-teman pegiat. Karena ini merupakan sebuah social balance untuk ATR BPN dalam rangka melakukan proses administrasi pertanahan dan ruang yang lebih akuntabel ke depan. Baik, Pak Harrison. Tapi apakah memang wilayah pesisir seperti di wilayah Tangerang itu kemudian itu masuk dalam ranah atau wilayah yang memang kemudian di bawah ATR BPN yang bisa mengeluarkan hak guna bangunan maupun sertifikat hak milik? Begini, ATR itu kan namanya saja badan pertanahan ya dia ngurusin tanah pasti kan. Tapi ini kan ada wilayah lautnya. Bagaimana prosesnya itu menjadi tanah, ya itu kan harus dilihat sejarahnya. Itu tadi makanya warkah ini harus dicek seperti apa dasarnya. Kalau kita memberikan, misalnya ada lokasi-lokasi yang di lokasi lain lah, ada HPL itu reklamasi yang kemudian diterbitkan HPL pemerintah. Di atas HPL itu berdiri HGB. Kan itu jelas kan riwayatnya. Nah inilah proses yang kita ingin ketahui juga dari proses Oke, baik. itu. Jadi kalau tadi saya mungkin kita akan lihat petanya lagi. Kemudian peta itu kemudian menjadi menguning begitu semua ini. Berarti kan ada pemberian hak guna bangunan. Yang memintanya siapa? Yang mengajukan proposal? Riwayatnya di situ kalau bisa dilihat itu kan tidak langsung serta-merta HGB, itu kan terbit dulu sertifikat hak milik. Nah, hak milik itu kan kita tidak hafal juga sekian ratus, itu kan harus dilihat warkahnya. Kemudian ada proses menjadi HGB, berarti kan ada proses peralihan, itu juga harus dilihat seperti apa. Tapi yang paling penting itu mau terbit hak milik, mau terbit HGB, kita harus lihat dulu fisiknya. Isunya hari ini kan fisiknya seperti itu di dalam air. Kemudian setelah kita menemukan data-data tersebut bersama dengan BIG, kita masuk ke yuridisnya, gitu loh. Gimana Mas Martin? Ya, kalau berbicara administrasi, ya memang harus ada proses-prosesnya. Tapi kalau istilah yang umum itu kan devils in the details ya Pak. Dengan administrasi yang begitu saja, ATR BPN tidak pernah mengakui kawasan wilayah perikanan nelayan seperti itu ya. Baik itu wilayah melautnya, melintasnya, maupun wilayah menangkap ikannya. Nah, dari administrasi saja ATR BPN sudah abai terhadap hak-hak nelayan terhadap sumber daya perairan dan perikanannya seperti itu. Nah, dalam konteks ini saya mau bilang bahwa hak azazi nelayan itu tidak bisa diadministrasikan sesederhana Pak gitu. Bapak harus melakukan proses konsultasi publik di kampung, ya, di kampung nelayan di setempat, wilayah setempat. Apakah ini tempat wilayah nelayan melintas seperti itu? Apakah ini wilayah tempat nelayan untuk menangkap ikan seperti itu? Nah, konteks inilah yang ATR BPN saya kira tidak punya aturannya dan tidak akan punya karena yang ada di dalam bagaimana ATR BPN bergerak adalah bagaimana tanah gitu, tanah dan sifatnya fisik. Dan Mas kedua, Martin, apakah Anda melihat, katakan, mohon maaf saya tanya juga, ini apakah Anda melihat bahwa ada yang dilanggar di sini tentang peraturan terkait tata ruang, perlindungan lingkungan, dan juga keberlanjutan ekosistem pesisir?
Ya, yang pertama yang tadi saya katakan, konstitusi secara norma itu tidak membolehkan adanya pengkaplingan dan privatisasi wilayah Baik. perairan. Karena ini adalah sumber daya milik bersama yang harus dikelola oleh negara untuk dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi tidak bisa ada pemilikan pribadi, kepemilikan korporasi yang bisa jadi Pak Horizon sangat paham mengenai strategi nomini ya Pak ya, penggunaan nama orang untuk menguasai suatu tanah gitu. Di pulau kecil juga terjadi seperti itu, pakai nama orang, pakai nama perusahaan lain, tapi yang mengendalikan ada lagi gitu. Bisa jadi korporasi besar yang mengendalikan nama-nama orang tersebut. Baik, Saya Mas tidak Martin. tahu korporasinya, harus Baik. ditelusuri oleh penegak hukum. Mas Martin, apalagi misalkan terjadi kita ada tahan dulu sebentar dialognya, Mas korupsi Martin. di situ. Ya, Seperti itu. mumpung Anda tadi menyebutkan bahwa ini menggunakan nama lain, menggunakan korporasi. Mari kita Iya. simak dulu pernyataan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait sertifikat yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Banten. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGP atas nama PT Intan Agung Makmur. Berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Nah, Pak Harrison, ada 263 dikatakan tadi oleh Pak Nusron. Lalu kemudian ada atas nama PT Intan Agung Makmur itu 234 bidang loh Pak. Itu tuh memang perusahaan besar yang memiliki bisa beli sampai 234 bidang. Saya tidak bisa komentar itu karena kita tidak membahas perusahaan, kita membahas mengenai administrasinya. Bagaimana penerbitan sertifikat itu dapat dilakukan. Makanya tadi saya bilang di BPN itu dua aspek pendaftaran tanah. Pertama penguasaan fisik, kondisi fisiknya, dan yang kedua kondisi yuridisnya. Nah itu harus dilakukan pengecekan. Jadi BPN itu melakukan kajian, ujian terkait produk atau dia menerbitkan sebuah produk dalam rangka pendaftaran tanah, itu harus melakukan kajian dua hal itu. Baik, 234 pertama, bidang itu fisiknya tujuannya dipastikan dulu di apa, mana. Kemudian yang kedua dipastikan yuridisnya, bagaimana riwayatnya, historinya terbit si sertifikat ini. Karena kalau ada data yang sedang dicek oleh tim, nanti akan diinikan oleh Pak Menteri, itu kan rata-rata hak milik yang terbit pada saat itu, sebelum jadi HGB, itu berdasarkan penguasaan pakai surat girik tahun 82. Nah itu kan harus dilihat 82 ke 2025 ini berapa tahun. Betul, cuma pertanyaan saya tadi juga adalah setelah dari hak milik kemudian jadi hak guna bangunan, itu diperuntukkan untuk apa gitu tujuannya? Kita belum tahu itu, kita belum sampai ke sana. Kita sedang berfokus kepada ini produk yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi, 263 bidang, ini gimana riwayatnya, fisiknya pada saat dia terbit menjadi sertifikat itu, pengukuran pemetaannya bagaimana, kami koordinasi dengan BIG, apakah ini di luar atau di dalam garis batas pantai, kemudian bagaimana proses terbitnya peta dan pengukuran untuk dia menjadi sertifikat. Itu yang kita lagi mainkan hari ini kejar sampai ke situ, ya. ketemu datanya. Ya baik, silakan Mas Martin. Halo Mas Martin. Kembali lagi proses administrasi yang akan menjadi tameng dari teman-teman ATR BPN seperti itu ya. Padahal proses substansinya yang harus dilihat seperti itu. Secara normatif Permen ATR BPN yang menjadi dasarnya, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang memunculkan PP Pertanahan itu menjadi dasar seperti itu kan ya Pak Horizon ya. Dan itu kita bisa nyatakan itu adalah bertentangan dengan Konstitusi Indonesia. Nah, dari substansi itu juga substansi fisik. Jadi wilayah-wilayah pesisir, Banten, Teluk Jakarta, kemudian sampai Serang,
Tangerang, Serang itu kan kawasan perikanan sebenarnya, karena banyak nelayan yang di situ. Tapi karena pemerintah sendiri menetapkan itu sebagai PSN, saya tidak sebut proyeknya ya, menetapkan PSN, bisa jadi yang sangat berkepentingan adalah pemegang proyek PSN tersebut. Nah, kepemilikannya bisa nama orang, bisa perusahaan yang berbeda gitu ya, tetapi kendalinya di tangan siapa gitu. Kalau dari penyelidikan Anda atau penelusuran Anda, Mas Martin, yang di tadi proyek-proyek yang Anda katakan tadi ada PSN dan segala macamnya itu apakah memang yang disebut oleh Pak Nusron, Intan Agung Makmur dan Cahaya Inti Sentosa? Kami belum melakukan penelusuran ya, Mas, sayangnya seperti itu. Kita pun sudah melihat permasalahan hak atas tanah di perairan pesisir ini sejak 2022, tetapi memang baru kali ini yang mencuat, dan ini merupakan bentuk pengabaian negara terhadap konstitusi ya, bentuk pengabaian pemerintah terhadap konstitusi 45 gitu. Oke. Karena dengan tetap memaksakan adanya hak atas tanah di perairan seperti itu. Padahal baik, untuk temuan saya Anda, kira beberapa pejabat di KKP juga tidak sepakat dengan hak atas tanah di perairan pesisir, karena ini pengkaplingan, ini privatisasi. Temuan Anda apakah hanya ada di wilayah ini saja atau ada di tempat lain? Kami sedang menelusuri, karena begini, pada awalnya ini kami ketahui diberikan hanya untuk masyarakat adat di dalam GTRA Summit. Nah, tahun 2022 seperti itu. Karena ada masyarakat adat yang menduduki bangunan untuk tempat tinggal, untuk masyarakat adat, untuk kawasan ya. Taruhlah informasi yang kita terima pada waktu itu suku Bajo. Lokasinya nanti bisa saya cari lagi ya, waktu itu 2022, dan kita keberatan itu untuk dilakukan secara umum, tetapi harus ada kekhususan, hanya diberikan kepada masyarakat adat karena mereka punya hak atas kawasan gitu ya. Dan itu kepemilikan bersama, bukan kepemilikan individu seperti itu. Nah, ini yang menjadi catatan kami sejak itu. Tetapi apa yang Anda harapkan dari ATR BPN untuk dilakukan setelah penyelidikan ini selesai? Pertama, memang perlu dicabut ya HGB atau SHM kalau ada ya, terhadap kawasan tersebut gitu. Nah, yang kedua adalah SHM atas 17 bidang. Peraturan menteri atas 17 bidang ada ya. Iya, gimana Mas? Ya, ada SHM atas 17 bidang di wilayah tersebut. Nah, termasuk juga SHM, menurut saya itu harus dicabut. Nah, itu yang langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya ATR BPN ya, karena Kementerian ATR BPN ya, itu kan punya hak untuk mencabut ya sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan di bawahnya, karena baik, Pak Harrison, kira-kira bagaimana? Kedua Mas, harus mencabut Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini menjadi legitimasi perampasan privatisasi perairan pesisir. Nah, ini termasuk juga Cipta Kerja atau Omnibus Law dalam PP 18 2021 dan PP 43 yang itu menjadi legitimasi memutihkan baik. Mas Martin, ini agak terputus-putus Mas Martin. Dan ini menurutku yang agak terputus-putus, tapi kami udah dapat intinya. Hanya tadi memang hanya untuk konfirmasi saja. Apa yang mesti dicabut? Permen nomor berapa? Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016. 17 tahun. Oke, baik. Saya ke Pak Harison. Di wilayah pesisir. Baik, Pak Harison, bagaimana Pak? Apakah memang bisa untuk itu kemudian HGB-nya ditarik kembali, ya, kemudian permennya juga dicabut? Saya ingin menegaskan satu rangkaian yang tadi sudah disampaikan Pak Nusron. Setelah isu ini mencuat, BPN kemudian melakukan koordinasi dan pengecekan. Kanwil BPN Banten dan Kepala Kantor Tangerang itu telah dimintai keterangan. Dari data itu sedang berjalan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan fisik terlebih dahulu, perintah Pak Menteri kepada Ditjen SPPR, koordinasi dengan BIG sebagai pengampu peta. Setelah ditemukan data fisik, kita akan masuk ke data penerbitan sertifikat. Nah, di dalam proses itu memang ketentuannya bilang
kalau dalam proses penerbitannya ada administrasi yang tidak ditepati atau administrasi yang dilanggar, maka kalau sertifikat itu baru berusia di bawah 5 tahun, aturannya dapat dilakukan semacam pembatalan karena administrasi. Tetapi kalau di atas 5 tahun usia sertifikatnya sesuai ketentuan itu harus menggunakan putusan pengadilan tata usaha negara. Jadi proses ke sana itu telah disampaikan oleh Pak Menteri. Sekarang kita tinggal mengikuti stepnya. Stepnya seperti apa? Kita harus koordinasi dengan berbagai pihak. Kita harus cari dan buka data. Dan ini membuat nanti apapun keputusannya itu kan lebih precise. Lebih precise untuk dipertanggungjawabkan kepada publik tentu saja. Kalau soal aturan-aturan ya saya tidak ikutlah. Pak Martin ya sah-sah saja menyampaikan itu dalam sudut pandang beliau kan. Dalam sudut pandang administrasi pertanahan oleh negara yang dijalankan oleh Kementerian ATR BPN tentu saja punya backgroundnya kenapa aturan-aturan seperti itu ada. Dan saya pikir positif sekali Pak Martin dan teman-teman bahkan seluruh masyarakat melakukan social balance kepada ATR BPN. Silakan kita terbuka, termasuk hal ini aplikasi Bumi ATR yang menjadi pintu masuk dari teman-teman atau masyarakat bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam pemberian hak. Itu adalah bagian dari keterbukaan institusi ini. Kalau tidak ada aplikasi itu kan saya pikir tidak gampang juga orang untuk melihat bagaimana sebenarnya BPN itu melakukan pendaftaran atas tanahnya. Jadi ini kita melangkah ke sana. Cuma karena produk hukum, ATR BPN itu kan mengeluarkan produk-produk hukum. Jadi produk hukum diterbitkan dengan tata cara hukum, ya cara untuk mengeceknya apakah mau dibatalkan atau seperti apa juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan atau tahapan-tahapan hukumnya. Kalau tidak kan ini seperti nanti lingkaran setan muter-muter mau kemana sebetulnya itu. Baik Pak Harrison, jadi memang kita sangat berharap sekali juga bahwa ini ada titik terangnya dan kita juga berharap laut kita juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN Harrison Mokodompi sudah berbagi bersama kami dan juga Koordinator Nasional VIAN Indonesia Martin Hadiwinata. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih, selamat sore, salam sehat. Terima kasih.